Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi hamdan yuafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wasallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat. Alhamdulillah, para kekasih Allah, jemaah salat subuh Masjid Dagang Setia Simpang Ampe Pasaman Barat, selagi hati kita mau datang ke rumah Allah, selagi langkah kita ringan untuk datang ke rumah Allah, selagi kita merasa tenang dan senang duduk di rumah Allah, itu tandanya Allah menjaga kita secara lebih dari yang lain, secara intensif. Manusia ini semua dijaga Allah. Semua manusia dijaga Allah. Penjagaan itu ada dua. Ada penjagaan umum, ada penjagaan khusus. Penjagaan umum semua dijaganya. Semua dikasihnya nyawa, dikasihnya hidup, dikasihnya oksigen, dikasihnya bumi, tempat tinggal, matahari untuk kita bisa melaksanakan banyak aktivitas, dan matahari sebagai sumber kehidupan manusia dan makhluk di atas bumi ini. Alhamdulillah, kita masih dalam suasana menyambut tahun baru hijrah. Hari ini 2 Muharram 1445. Serba sedikit, kemarin kita sudah bicara tentang awal Muharram. Alhamdulillah, kita masih berbicara tentang awal Muharram. Kemarin ada permintaan untuk membicarakan peristiwa-peristiwa penting di bulan Muharram. Dalam catatan sejarah Islam, banyak peristiwa penting yang terjadi dalam bulan Muharram. Antara lain seperti ayat didengar dalam salat tadi, penciptaan Adam. Penciptaan Adam alaihissalam. Nabi Adam dalam sejarahnya dijadikan dalam bulan Muharram. Ayat yang dibaca tadi dalam surah Al-Baqarah, ya wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah menyampaikan maksudnya kepada malaikat, Allah mengatakan bahwa Allah bermaksud menjadikan khalifah. Khalifah dalam ayat itu Adam. Tidak disebut namanya Adam di sini. Nanti di belakang sesudah itu baru dikatakan Adam. Di ayat pertama tentang penciptaan Adam, Adam itu dikatakan sebagai khalifah. Jadi khalifah itu sudah dipakai dalam bahasa kita, khalifah. Tapi penggunaannya barangkali ada yang tepat, ada yang kurang tepat. Khalifah di sini maksudnya petugas. Kita ini petugas. Kita duduk di atas bumi ini ada tugas. Ada tugas. Orang beriman tugasnya, ya contohnya kita datang ke masjid, ini tugas penting dalam Islam. Melaksanakan ajaran Islam, merealisasikan iman. Jadi ketika Allah mengatakan kepada malaikat bahwa Allah bermaksud menjadikan Adam, malaikat macam kurang setuju. Katanya untuk apa dijadikan makhluk yang nanti akan melakukan kemaksiatan, kefasadan, kerosakan, masalah, dan mereka akan berbunuh-bunuhan. Malaikat sudah tahu ya. Subhanallah. Lalu Allah mengatakan, aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu, katanya. Yang penting itu hanya sebagai informasi saja bahwa Allah menyatakan kepada malaikat akan menjadikan Adam. Kalau kita lihat di awal Baqarah itu tentang kejadian Adam, ayat 30 surah Baqarah halaman 6.
Ayat 31 saya sudah 30 itu wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Di sini baru disebut Adam. Di sini baru disebutkan Nabi Adam. Lalu Allah mengajarkan Adam ilmu tentang al-asma, tentang nama-nama. Semua nama disebut, diajar. Subhanallah. Artinya apa? Tugas pertama Adam dan anak cucunya belajar. Belajar. Itu maka waktu anak lahir diadzankan, dikamatkan. Dah pandai ngomong, pandai bicara, diajar Quran, diajar agama. Dah pandai sholat umur 7 tahun, diajar sholat. Itulah ya. Jadi yang jelasnya di antara peristiwa penting di awal Muharram penciptaan Adam. Kemudian ternyata dalam Quran banyak tempat disebut ternyata Adam ini waktu diberitahu oleh Allah katanya ada peraturan-peraturan khusus dalam surga sana, katanya jangan dekati pokok yang satu ini, artinya jangan ambil buahnya. Lalu kita semua tahu ya bahwa akhirnya Nabi Adam terlupakan perintah Allah, terpengaruh dengan iblis. Maka satu larangan saja tak berhasil dipelihara, dijaga oleh Adam. Lalu Nabi Adam silam, maka terusirlah dalam ceritanya di sini Nabi Adam dari jannah, dari surga. Kemudian entah berapa tahun menangis bisa terusir dari jannah. Lalu akhirnya bila Allah ingin memberikan keampunan kepada Adam dalam ayat 37 ya. Tadi awal ceritanya di ayat 30. Dalam ayat 37 Allah mengajar Nabi Adam doa. Doa ini penting kita amalkan, penting kita baca siang malam. Ini kunci kesuksesan dalam hidup. Istighfar yang diajar Allah kepada Nabi Adam, tapi dalam surah Baqarah tidak disebut istighfarnya. Yang disebut nanti dalam surah Al-A'raf. Disebut dalam surah Al-A'raf istighfar yang diajar Allah kepada Nabi Adam. Semua kita hafal ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Halaman 153 ayat 23 surah Al-A'raf. Cerita dalam surah Al-Baqarah bersambung kepada surah Al-A'raf. Jadi Nabi Adam diampunkan dosa setelah melanggar perintah Allah. Katanya pengampunan dosa itu juga terjadi pada bulan Muharram. Pengampunan dosa itu terjadi pada bulan Muharram. Inilah diantara peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dalam bulan Muharram. Jadi diantara pengajaran penting dari kisah Adam ini dan dari pengampunan dosa Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, doa inilah ya. Doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baik sekali kita jadikan wirid kita. Jadikan wirid bukan hanya doa. Ada masa kosong baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Masa duduk, masa berjalan, masa mengemudi, baik naik Honda, naik mobil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayo kita baca serentak 3 kali. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada jemaah yang coba dia boleh membaca 20 kali semenit. Islam ini menyuruh kita berpikir secara komersil. Segalanya dihitung dengan angka. Dalam Islam segala-galanya dihitung dengan angka. Rakaat salat dihitung dengan angka, waktu salat dihitung dengan angka, jumlah detik, jumlah menit, jumlah jam, jumlah minggu, jumlah bulan, jumlah tahun, semuanya dihitung dengan angka. Orang Islam harus berpikir secara berbisnis, secara komersil. Jadi ada sahabat mengira jumlah huruf Rabbana zalamna ini katanya 50 huruf.
50 huruf. Kita tahu bahwa satu huruf Al-Quran kita baca 10 nilainya kan. Jadi kalau 50 kali 10 dah 500. 500 kalau dapat 20 kali dalam seminit, 500 kali 20 berapa Pak? 500 kali 20 berapa? 10.000 per menit. Kalau naik Honda Bapak tuh pulang ke rumah 5 menit 10 menit kali kalah. Jalan kakinya kali kalah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca banyak-banyak. Tandanya kita memanfaatkan kisah Adam dan kisah pengampunan dosa Nabi Adam. Kata ulama, doa Rabbana zalamna ini termasuk kategori doa mustajab. Termasuk jenis-jenis doa mustajab, bahkan dikatakan al-ismul a'zam namanya. Doa yang terkandung dalamnya ismul azam. Itulah maka Allah sendiri mengajar Nabi Adam ya. Ini doa yang Allah mengajar Nabi Adam. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Lalu Allah mengajar Nabi Adam talaqa. Kalau kita pernah dengar talaki, talaki kitab katanya. Dari sini diambil. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Lalu Nabi Adam menerima ajaran bertalaki dari Allah. Allah mengajarnya kalimatin, beberapa kalimat, beberapa patah kata. Mananya? Itulah Rabbana zalamna tadi. Dalam surah Baqarah tidak disebut. Sambungannya ke dalam surah Al-A'raf halaman 153. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fataba alaih. Lalu Allah menerima tobat Nabi Adam yang telah silap memakan buah larangan. Innahu wal ghafurur rahim. Innahu wat tawwabur rahim. Allah itu Maha menerima taubat lagi Maha Rahim. Jadi kita bayangkan ya, macam mana Adam terusir dari jannah, macam mana dia sedihnya berpisah dengan Siti Hawa, tak berapa lama boleh disimak dalam sejarah nanti. Akhirnya dipertemukan, katanya mereka bertemu di tanah suci di padang Arafah. Panjang ceritanya tuh. Yang jelasnya doa ini jadikanlah doa harian kita. Jadikanlah amalan harian, wirid harian dengan anak istri. Alangkah bagusnya kalau kita duduk dengan istri, dengan keluarga, kita baca doa Nabi Adam alaihissalam sebagai memperingati pengampunan dosa Nabi Adam alaihissalam. Termasuk peristiwa penting juga, kita ambil 3 saja pagi ini ya, karena banyak soalnya. Kalau dibicarakan semuanya 1 jam dah habis nanti. Termasuk selamatnya Nabi Nuh dan pengikutnya dan umatnya dari bahaya bahaya tufan, banjir besar menenggelamkan negeri Nabi Nuh. Subhanallah. Ini disebut dalam beberapa tempat dalam Quran, ada dalam surah Hud, ada dalam surah Al-Mu'minun. Berhubungan dengan peristiwa Nabi Nuh ini, ada juga doa di sana yang selalu kita amalkan. Yaitu pertama doa naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ini doa dari kisah Nabi Nuh. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ini terdapat dalam surah Hud ya. Cerita Nuh terdapat dalam surah Hud halaman 226 ayat Bismillahirrahmanirrahim ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ini disunatkan dibaca waktu naik kendaraan, naik Honda, naik sepeda, naik mobil. Kemudian dalam penutup kisah Nabi Nuh, waktu air sudah surut ya, tidak lagi banjir besar lagi, airnya sudah surut atau surut lah ya, surut ianya. Nabi Nuh berdoa, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ini doa kalau kita pergi ke suatu tempat, kalau kita berada dalam suatu tempat, supaya Allah memberkati tempat itu
Kita ada di rumah, kita ada di kantor, di mana-mana, kita ada di tempat lain, di rumah sahabat, ke tempat yang baru pergi, kita pergi ke kota. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 29 surah Al-Mu'minun halaman 344. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Jadi sejarah nabi-nabi ini syarat dengan doa. Doa yang menjadi pakaian kita, pegangan kita, senjata kita siang dan malam. Orang mukmin yang rajin berdoa, kata ulama, tandanya doanya akan didengar Allah. Kata ulama, orang tuh kalau mau dia berdoa, mau lidahnya bergerak meminta, tandanya dia akan dikasih. Tapi kalau dia tidak mau meminta saja malas, macam mana Allah mau kasih? Jadi maka berdoalah, kata ulama, saat lidah kita mau membaca, saat kita tergerak untuk membaca doa dan zikir, tandanya Allah akan memberi kita apa yang kita minta tadi. Jadi ada 3 peristiwa saja pagi ini ya. Penciptaan Adam, dan dosa Adam diampuni, dan Nabi Nuh selamat dari banjir besar yang menenggelamkan negerinya. Hebat zaman dulu ya. Zaman dulu bila Nabi Nuh berhadapan dengan musuh-musuh agama, Nabi Nuh berdoa, tenggelam semuanya. Habis adanya, kecuali yang di atas kapal saja, di atas perahu bahtera saja, lainnya sudah tenggelam. Begitu caranya dulu. Tapi umat Muhammad tidak. Umat Muhammad tidaklah diazab seperti umat yang dulu. Kalau diazab umat Muhammad seperti umat dulu, habis. Pernah Nabi Muhammad waktu sedih saat menghadapi karena kelakuan orang yang didakwah hendak mendengar dakwahnya, bahkan mereka melemparinya, menyakitinya, melukainya, anggota badannya berdarah-darah. Datang Jibril mengatakan kepada, bukan Jibril, malaikat yang jaga gunung. Malaikat yang menjaga gunung, wahai Muhammad, nampaknya sedih sangat kamu ini. Mintalah kepada Allah supaya kami bom negeri orang yang jahat ini. Siap untuk mengangkat. Malaikat yang menjaga gunung siap untuk membom negeri orang di Taif. Di Taif nih ya. Kata Rasulullah, tidak usahlah katanya. Tidak usah sampai gitu-gituin. Kalau Nabi Nuh, habis negerinya tenggelam. Nabi Muhammad bila diminta oleh malaikat untuk membom negeri orang yang jahat itu supaya hancur semuanya, kata Rasulullah, tidak sampai hatilah katanya. Mungkin mereka sekarang tidak beriman, nanti anak cucunya akan beriman. Kan untung juga. Biarlah dulu, kata Rasulullah SAW. Ini bedanya antara lain, beda prinsip nabi-nabi dulu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidaklah begitu ya. Kalau begitu habislah nanti. Subhanallah, habislah kalau umat Nabi Muhammad diazab seperti umat dulu, macam umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa. Nabi Musa dengan Firaun tenggelam dalam gelombang besar di laut. Itu belum kita akan sorot nanti insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita baca Rabbana tadi 3 kali ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa ardina warda anna ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, inni uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.